Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zainullah dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview 6 materi dari hasil PBAK hari pertama dan PBAK hari kedua. Yaitu tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berada, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa. Yang kedua, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa. Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa. Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa. Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa. Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan yang terakhir yaitu Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Yang materi pertama yaitu membahas tentang akademik, dan pematerinya yaitu Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Malik juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 550 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matskul. Program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil, IPK semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2. Pemateri dari Dr. Haji Ahmad Fatayasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan. Dan yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah,
Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah, lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. Win Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan Win Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa Win Malang karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Materi 3. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Morosadi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, dan yang kedua mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang ketiga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi 4. Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, dan yang ketiga pengawasan, dan yang keempat pengangguran. Tugas SEMA yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di Malang. Dan yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA. Dan yang kedelapan, menjaga mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA. Turut andil dalam mengkaji usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi 5. UKM. Terdapat 15 UKM. Yang pertama, UKM Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution 1959 di Jabar. Semboyan. Penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu, artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wira Cakti Yuda.
Arti lambang Wiracakti Yuda 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejati. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Yang kedua, UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dwi Chandra Ulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, Korkap, Korda, dan Kornas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Famili, Musyawarah Pandega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, and memo. Yang ketiga, UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Arifin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat lamburan, Katu Kendali, pengukuhan angka Mustafa 29, Des Natalis. 6 bidang sosial, keagamaan, dikten, rutang, kesehatan, penelitian, pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain, humas, silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM GGB Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun. Mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not blok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Trudharma perguruan tinggi. UKM Teater, berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Dan selanjutnya UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. UKM olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Dan selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Haji Irfan SHMPD. Stafnya usaha pengguruan, Kopma, Public Relation, pemasaran, personalia. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional, Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering, UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. Dan selanjutnya UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat pendidikan, latihan, penerimaan anggota baru. UKM Jeprek Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, moto, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Dan selanjutnya UKM Simfoni. Program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Freeze and Relax, Indonesia, Miza Muslim, Zaman Now, Halo Kampus, Freeland. Dan selanjutnya UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro LKP 2M, kajian melatih nalar melalui kajian penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain keorganisasian.
Dan yang terakhir UKM UAPM Inovasi. Unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik didirikan pada tanggal 21 Maret 1966 di Malang, Jatim. Dan materi yang terakhir yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 orang di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi Helix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, dan yang kedua agama, dan yang ketiga adalah pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, dan yang kedua link dan match dengan sektor industri, dan ketiga menjadi kekuatan Tokyo Tech Cost Renewal, dan yang terakhir epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yang pertama keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga memiliki digital question, dan yang terakhir adalah kesalehan atau peduli sosial. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.